Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazlur Rahmansyah dari kelas 12 Syariah 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk praktek Bahasa Indonesia dengan guru Bapak Ami Delami. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia, yaitu tentang Candi Borobudur dan proklamasi dan Raden Ajeng Kartini. Candi Borobudur adalah candi peninggalan dari kerajaan Buddha atau agama Buddha yang terbesar di dunia. Bangunan candi ini dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra sekitar pada 824 Masehi. Monumen Buddha ini memiliki luas yaitu 123 kali 123 meter kuadrat. Candi Borobudur memiliki sebanyak 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Candi Borobudur memiliki arsitektur peta yang menggambarkan kekentalan dari gaya arsitektur yang berasal dari India. UNESCO telah mengakui dan memakai kemegahan dari arsitektur Candi Borobudur sebagai satu di antara momen Buddha terbesar di Indonesia dan juga di dunia. Dalam menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur ini membutuhkan waktu sekitar 75 tahun di bawah komando dari arsitek Gunadarma dengan 60.000 meter kuadrat batuan vulkanik yang diambil di Sungai Elo dan Pronggo yang letaknya sekitar 2 km sebelah timur candi. Pada saat Candi Borobudur dibangun, sistem metrik belum dikenal dan satuan panjang yang digunakan untuk membuat candi ini adalah talang yang dihitung dengan cara merentangkan ibu jari dan jari tengah atau pengukur panjang rambut dari dahi sampai dengan dasar dagu. Berdasarkan prasasti Karang Tengah dan Karang Bulunan, sejarawan J.G.D. Casparis memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra bernama Samaratungga. Ia membangun candi ini sekitar tahun 824 Masehi. Candi ini dapat diselesaikan pada masa Ratu Ramudawardhani, yaitu putrinya. Yang kedua adalah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia telah diraih lebih dari 76 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tidak diraih secara tiba-tiba, bukan karena Jepang yang sebelumnya pernah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Namun, kemerdekaan ini diraih setelah melalui beberapa peristiwa sejarah. Dimulai dengan pembentukan BPUPKI pada Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Setelah itu, pada 7 Agustus 1945, BPUPKI diubah menjadi BPKI dan Panitia 9 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi dimulai pada malam hari tanggal 16 Agustus setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pulang dari Rengas Dengklok. Perumusan teks tersebut bertempat di kediaman Laksamana Maeda. Saat dini hari, teks dibuat dan dirundingkan bersama serta ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur 56. Disaksikan oleh beberapa tokoh nasional seperti Suwirjo Trimurti, Ahmad Subarjo, dan warga Indonesia lainnya. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia dinyatakan merdeka.
berita kemerdekaannya. Berita kemerdekaan Indonesia itu tersebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan pemerintahan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada 73 tahun silam, tepatnya 17 Agustus 1945, setelah pembentukan BPUPKI yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara atau Pancasila, dan PPKI setelah itu. Teks proklamasi dirumuskan bersama beberapa tokoh nasional di rumah Laksamana Maeda. Keesokan harinya, Indonesia dinyatakan merdeka setelah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Berita kemerdekaan menyebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Pemerintah juga mengesahkan undang-undang dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyempurnakan kepemerintahan Indonesia. Yang ketiga yaitu Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini atau yang kita kenal dengan Ibu Kartini, dia adalah salah seorang keturunan keluarga terpandang yang lahir pada 21 April 1879 dan keluarganya mewariskan suatu hal, yaitu pendidikan. Beliau pernah duduk di bangku sekolah dasar sampai tamat sekolah dasar. Beliau tidak pernah puas akan ilmu pengetahuan dan membuat beliau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, ayahnya tak sependapat dengan beliau untuk melanjutkan pendidikannya. Tahu sikap ayahnya seperti itu, beliau sedih tidak bisa mengubah keputusan tersebut. Adat di dalam keluarganya, seorang gadis atau wanita yang belum menikah belum diperbolehkan keluar rumah atau disebut dipingit. Untuk mengisi waktu luangnya, beliau membaca buku ilmu pengetahuan yang ia miliki. Beliau memang gemar membaca atau kutu buku dan menjadi kesehariannya untuk banyak waktu luang. Bahkan dia tidak takut dengan bertanya kepada ayahnya bila dia tidak mengerti atau kurang paham. Kartini mempunyai teman yang banyak di Belanda dan sering berkomunikasi dengan mereka. Bahkan pernah meminta kepada Mr. J.H. Abendanon untuk memberikan dirinya beasiswa untuk belajar di Belanda. Belum sempat menyampaikan keinginannya, namun beliau dinikahkan dengan adipati dari Rembang yang bernama Raden Adipati Oyo Diningrat. Walau begitu, beliau tidak berhenti bercita-cita dan suaminya mendukung pula cita-citanya. Dan dengan ketekunan, kegigihan, dan suaminya, ia mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Madiun, dan Cirebon, dan Malang. Sekolahan tersebut diberi nama dengan Sekolahan Kartini. Pada 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun saat melahirkan anak pertama dan satu-satu. Kemudian kisahnya menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Kemudian kisah R.A. Kartini dibukukan oleh Abendanon dan dengan judul Door Disquis to Lips, atau yang kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini telah menginspirasi wanita Indonesia tidak hanya pada waktu itu, tetapi sampai sekarang. Jasa R.A. Kartini tidak boleh kita lupakan. Jasanya harus kita junjung tinggi dan kita tiru sifat pantang menyerah untuk setiap masalah, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.